Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Erika Kristanti, dan teman-teman saya yaitu Ayu Sukoning Tias, Rilin Fitriani, dan Rizky Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup ekonomi moneter serta peranan dan fungsi uang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Di sini ekonomi moneter mempunyai pengertian yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Ekonomi moneter mencakup atau mempelajari beberapa hal yaitu peranan dan fungsi uang dalam perekonomian, yang kedua sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar, kredit struktur dan fungsi bank sentral, yang ketiga pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, dan yang terakhir pembayaran serta sistem moneter internasional. Di sini ada peranan dan fungsi uang. Fungsi aslinya sebagai alat tukar atau disebut dengan medium of change. Fungsi ini memisahkan antara keputusan menjual. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, itu dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelum terjadinya pertukaran. Kesamaan keinginan itu harus ada lebih dahulu untuk terjadinya tukar-menukar barang dan barang atau disebut dengan barter. Nah, dengan adanya uang, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Di sini ada kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter yang dapat diatasi dengan uang. Salah satunya yaitu sebagai satuan hitung atau disebut dengan unit of account atau sebagai satuan pengukur nilai. Maksudnya ini nilai suatu barang atau jasa dapat diukur dan dibandingkan melalui uang. Contohnya, di Indonesia, uang yang dinamakan rupiah mempunyai fungsi sebagai dasar pengukuran uang, dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Yang kedua ada fungsi turunan. Fungsi turunan uang yaitu sebagai alat pembayaran, untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan atau modal, sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Perkenalkan, nama saya Rilin Fitriani. Di sini nanti saya akan membahas tentang definisi dari uang dan nilai dari uang. Definisi uang. Definisi uang dibagi menjadi dua, yaitu dalam ekonomi tradisional dan dalam ilmu ekonomi modern. Nah, yang pertama, dalam ekonomi tradisional, uang itu didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Maksudnya, alat tukar itu berupa benda atau barang apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang yang ada di masyarakat. Yang kedua, dalam ilmu ekonomi modern, definisi uang adalah seperti menurut D.H. Robertson dalam bukunya yang berjudul Money, disebutkan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Jadi, dengan kita memiliki uang, kita itu bisa membeli barang apa saja yang kita inginkan. Nah, itu merupakan definisi dari uang. Sekarang, nilai dari uang. Nilai dari uang juga dibagi menjadi dua, yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nah, mengenai nilai intrinsik, apa sih nilai intrinsik? Nilai intrinsik adalah
nilai-nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri, mulai dari nominal hingga bahan baku pembuatannya. Contohnya, pada uang 20.000, maka nilai intrinsiknya adalah nominal 20.000 yang tertera pada uang tersebut, dan bahan baku pembuatannya adalah kertas. Ada lagi seperti uang logam Rp500, maka nilai intrinsiknya adalah nominal 500 dan bahan baku pembuatannya adalah logam. Sekarang nilai ekstrinsik. Nah, mengenai nilai ekstrinsik, yaitu nilai ini dapat dilihat dari hubungannya dengan hal-hal lain, baik internal maupun eksternal. Nah, mengenai nilai ekstrinsik yang internal itu uang sebagai alat transaksi dan pembayaran yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya, dengan uang 10.000 kita itu bisa membeli 1 liter bensin atau minyak goreng. Maka nilai ekstrinsik internalnya yaitu dari uang 10.000 kita bisa mendapat 1 liter bensin atau minyak goreng. Sedangkan nilai ekstrinsik eksternalnya yaitu uang itu dilihat dari kemampuannya untuk ditukar dengan mata uang negara lain. Misalnya seperti nilai rupiah terhadap dolar, di mana rupiah ini dapat ditukar dengan dolar untuk melakukan transaksi internasional. Perkenalkan, nama saya Ayu Sukanintias. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari uang. Klasifikasi dari uang. Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada uang kartal, yang kedua ada uang giral, dan yang ketiga ada uang kuasai. Uang kartal dapat diartikan sebagai alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada uang giral yang tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, serta aman. Dan yang ketiga ada uang kuasai, yaitu surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Jenis uang kartal menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang negara, yaitu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama ada dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang, ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, uang negara dihentikan peredarannya dan digantikan dengan uang bank. Selanjutnya ada uang bank, ada ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dikeluarkan oleh bank sentral, dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral. Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada ditandatangani oleh gubernur dari bank sentral. Klasifikasi uang kartal menurut bahan pembuatannya. Ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak, karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang giral. Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut. Yang pertama, penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor. Penyetor menerima buku cek dan buku giro biliet. Karena transaksi surat berharga, uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank. Selanjutnya,
mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan loan deposit. Keuntungan menggunakan uang giral, yaitu memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Selanjutnya, alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai contoh yang ditulis oleh pemilik cek atau bilet giro. Selanjutnya, lebih aman karena resiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang, bila segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek atau bilet giro dengan cara pemblokiran. Yang terakhir ada uang kuasai. Uang kuasai adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Menurut Bank Indonesia, uang kuasai terdiri dari yang pertama, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Selanjutnya ada tabungan, rekening giro dalam valuta asing, deposito berjangka valuta asing, dan yang terakhir ada tabungan dalam valuta asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar moneter. Standar moneter. Jadi secara lebih jelasnya dapat kita artikan bahwa standar moneter adalah patokan atau ukuran suatu benda dapat dijadikan sebagai uang dalam perekonomian suatu negara. Nah, mengenai standar moneter dibagi menjadi 3. Yang pertama, standar logam. Yang kedua, standar kertas. Yang ketiga, standar gabungan. Apa yang dimaksud dengan standar logam? Standar logam adalah penetapan logam tertentu untuk dijadikan mata uang dalam perekonomian. Misal, standar emas dan standar perak. Standar logam terdiri dari standar tunggal atau monometalisme, yang kedua standar kembar atau bimetalisme, yang terakhir standar pincang. Selanjutnya, yang kedua standar kertas. Standar kertas adalah sistem keuangan negara di mana uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kertas yang beredar di masyarakat diterima dan digunakan karena masyarakat percaya pada penguasa moneter. Yang ketiga, standar gabungan. Standar gabungan merupakan dasar cadangan mata uang barang atau commodity reserve currency. Standar ini dikembangkan oleh Amerika. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.